Bismillahirrahmanirrahim. Kama kulnahu alla yaghfula angka wa alla yabdula juhdahu fi muharabatika wa muqalatika binafsih wa bijundih wa bikhailih wa birijlih wala taqatalaka ala muqalatati binafsik li'anaka fi qaidatihi. Ini ceritanya gini. Jadi setan itu tidak pernah lupa kepada kita. Setan itu tidak pernah berhenti menggoda kita. Selalu setan itu mengepolkan itu. Memfokuskan terus. Setan gak menang. Setan tidak pernah tidur. Pokoknya memfokuskan kemampuannya, memfokuskan peperangannya pada kita, memfokuskan penjeratan pada kita dengan dirinya, dengan bala tentaranya. Pokoknya wis dikeruyuk ana sing bagian konyo kali mripate enggok nang maksiat. Kau pegang telinganya suruh mendengarkan maksiat. Kau pegang lekasanya supaya mengucapkan maksiat. Kau pegang tangannya supaya memegang dosa. Kau pegang kakinya supaya bergerak kepada maksiat. Kau enggok ke hatinya, enggok ke apa itu, gelincirkan hatinya supaya berpaling kepada maksiat. Pokoknya ngono gitu. Tahu terus. Padahal la taqatalaka ala muqatalati. Tidak ada kemampuan untuk memerangi setan. Ya, awang di kita tidak lihat dia, mereka lihat kita. Iya benda. Kita tidak mendengar ucapannya, mereka mendengar ucapan kita. Mau tidur, didik, jangan berzikir, sampai lupa akhirnya ketiduran. Bangun, tidak usah. Akhirnya tidak jadi bangun. Wes kesel, kalah. Dok piye iki musuh setan iki yo. Ya napa iki akhirnya yo. Akhirnya banyak orang yang tergelincir. Li'annaka fi ghayati du'fi al-ajiz. Kau tidak mungkin memeranginya. Kau tidak mungkin menggelincirkan, mengalahkannya. Karena engkau dalam puncak kedoiban, dalam puncak kenistaan, dalam puncak keapesan tidak iso apa-apa. Akhirnya kau kepepet terus. Yang paling benar bagaimana? Wes lah kalau gitu ya Allah, kau ternyata tidak punya jalan lain, kondisimu kepepet, wajib kau meminta pertolongan untuk mengalahkan setan dengan junjunganmu, dengan Tuhanmu, dengan jeraganmu, dengan bosmu yang bisa memang mengalahkan setan. Ini enaknya begini, setan melihat kita tidak melihat setan. Tapi hati kita merasakan Allah, hati kita melihat Allah, bisa berdoa pada Allah, hati kita bisa makrifat pada Allah, sedangkan setan tidak melihat Allah. Jadi munyer, berputar. Apa tadi? Setan melihat kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa melihat Allah. Hati kita merasakan, ya Allah, dengan kebesarannya, dengan sifat-sifatnya, bahwa merasa kita adalah bikinannya, kita adalah hambanya, itu namanya melihat Allah. Ya Allah. Nah, kita bisa melihat Allah dengan rasa yang tidak bisa dilihat oleh setan. Jadi kita itu kalau mau mengalahkan setan, mau menang dengan setan, jangan perang dengan setan. Setan. Kalah. Tapi ya Allah. Itu. Paham ya? Masuk akal apa enggak? Iya. Kalau setan ya kalah kita. Malah kita jatuh derajat karena kita malah sak rumpun dengan setan terus. Tapi ya Allah. Intinya begini. Kalau kau memerangi setan dengan kau terus takut padanya, waspada padanya, mengintainya, berarti kita sak rumpun dengan setan dan pasti kalah. Bagaimana caranya?
supaya kita menang, jangan takut pada setan, tapi takutlah pada Allah. Niscaya setan akan takut pada kita. Jangan kau terus mengintai setan, tapi mengintailah Allah. Niscaya setan akan buta, tidak bisa mengintai kita. Mengintai Allah gimana? Terus melihat Allah, sadar ada Allah, sadar kita bersama Allah. Nah, ben menang mbek setan, ya Allah. Ilmu ini. Nanti kalau kita mau perang dengan setan, jangan takut dengan setan, tapi takutlah dengan Allah, kepada Allah. Pasti setan akan takut pada kita. Kalau supaya setan tidak bisa melihat kita, maka melihatlah Allah dengan hati kita. Niscaya setan akan buta melihat kita. Insya Allah. Jadi kau punya junjungan yang maha kuat. Kau punya junjungan yang maha perkasa. Kau punya junjungan yang selalu menang dengan setan. Ya wis. Berarti kuatkan dirimu bersama junjunganmu. Hebatkan engkau bersama junjunganmu. Siapa itu? Allah dan guru kita. Ya Allah, barokah guru saya. Ya Allah, barokah orang tua saya. Itu. Sadar, orang tua, guru pasti ke Allah. Orang tua, guru pasti ke Nabi Muhammad, ke Allah. Insya Allah selamat. Jadi mau menang sama setan, jangan ingat setan. Jangan ingat setan, mendekat pada setan, tapi ingatlah Allah. Jangan takut pada setan, tapi takutlah pada Allah. Takutlah pada orang tua. Pada hakikatnya takut pada orang tua juga takut kepada Allah. Takut kepada guru akhirnya juga takut kepada Allah dan Rasulullah. Wes. Akhirnya ketika engkau menemukan itu, ilmu itu, kau bisa mengalahkannya, mengalahkan setan. Maka kau bisa menemukan satu tempat ruang untuk mengungsi, satu ruang untuk tenang, aman dari tembakan setan. Setannya kelejingan, mulai kita dekat dengan Allah. Sekali ingat Allah. Nyawa Allah. Meribat kita delok apa-apa, kita seakan-akan menyaksikan kebesaran Allah. Lisan kita ngomong ngomong yang menuju Allah. Gerak-gerik kita selalu gerak-gerik yang merasakan kebesaran Allah. Setannya gak bisa nembak. Wong kita dinaungi oleh Allah, entek peluru setan. Tambah setannya, aku wis nggodha mursidah. Apa mursidah aku? Wah, dilindungi Allah. Wes, kelejing. Berarti jarang orang selamat dari tembakan setan. Jarang sedunia ini. Jarang setelah Logosari ini. Jarang setirta Yuda. Orang yang selamat dari tembakan setan. Kecuali mereka yang ingat Allah, yang berlindung kepada Gusti Allah. Ya Allah, selamatkan. Jadi kalau ingin mengalahkan setan, menjadilah hamba Allah yang sejati. Ya Allah, jadikan anakmu, cucu saya, keturunan saya, murid-murid semua, jamaah semuanya, dan para pemirsa semuanya yang mendengarkan ngaji ini, ya Allah, semuanya menjadi hamba-hambamu yang kau lindungi dari godaan setan yang terkutuk, dan dari seluruh celoko dohir batin dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kita menemukan tempat mengungsi, menemukan pertolongan, menemukan tawakal, pasrah, bersandar untuk mengalahkan setan, menolak setan. Berarti fadawatu syaitan hiyallati raddakal haqqu ta'ala biha ilaih wa jama'aka bi alaih. Berarti Masya Allah, permusuhan setan ialah ngoten fa'adawatuka hiya alati. Berarti lah sampean iso itu permusuhan setan, memusuhinya setan padamu itu adalah kemanfaatan besar. Jadi setan yang memusuhimu, adanya setan itu kemanfaatan besar bagimu. Kenapa? Karena dengan memusuhinya setan, kita selalu kembali pada Allah.
Dengan adanya setan, kita selalu bersama Allah. Paham? Sadar? Iya. Jadikan setan itu bermanfaat padamu. Kenapa? Dengan adanya setan, kita selalu bersama Allah. Allah. Lek gak ada setan, ya kita tidak maksiat saja, tapi hati kita jauh dengan Allah. Iya benda. Kalau tidak ada setan, kita ya tidak maksiat saja, tapi hati kita kosong. Tapi kalau dengan adanya setan, orang-orang ahli iman, ahli makrifat, dengan adanya setan, kita tidak maksiat, hati kita bersama Allah. Aduh, setannya pegel. Wah, nyapu hari kok duwe ilmu. Wayahe enek setan niku wis atine eling donya, eling maksiat, awake kejegur maksiat, malah gara-gara setan apa? Awake selamat gak maksiat, atine cedhak Allah. Minimal gak enek setan bagi orang-orang yang tidak kenal Allah, minimal gak enek setan. Kosong. Kayak wong gendeng itu. Lek gak enek setan ya ngono iki kok. Awake ya gak maksiat, tapi hatinya kosong dengan Allah. Tapi lek ahli makrifat, ahli iman, ahli yakin, anak setan bermanfaat besar. Adanya setan bermanfaat besar apa? Dari hati yang terus bersama Allah, eling Allah, minta pertolongan Allah, hatinya cedek Allah, badannya cedek Gusti Allah. Ya, awik ya. Ilmu ini, Masya Allah. Muka-muka tadi ilmu sing manfaat. Kurang sithik. Masya Allah. Bahkan dengan adanya setan, koyo-koyo setan itu yang mengumpulkan kita dengan Allah. Kapok setan akhirnya. Dan itu adalah tujuan utama Allah membuat setan. Allah ya, setane kelejang. Aduh, aku lek nggodho arek iki malah arek cedhek nang Allah, eling Allah, dilindungi Allah, awake slamet, doire batine cedhek Allah. Anggur kene aku. Apa? Yo gak dosa, tapi kan atine gak kelingan Allah nemen-nemen. Wes sembuh. Iki orang-orang khusus namanya Amur. Orang-orang khusus ahli iman, ahli yakin, ahli selamat dunia, ahli selamat akhirat. Tapi banyak setan sing berhasil tapi yo banyak. Mripate digelincirkan, lambene digelincirkan, ngomong jorok, tangannya digelincirkan, ya lek ndekel HP sing apik-apik, kau harus sadar. Setan. Setan. Ya cok setan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek setan kau yo setane susah. Ngoten mur, Masya Allah. Ngoten mur, kurang sithik. Wa kadzalika harakatun nafas bil hamli ala mutabaatil hawa syawah bima ju'ila fiya min at-taba wal jibilah nikmatun azimah aidan. Begitu juga gerakan nafsu. Okay. Gerakan nafsu dengan mengarahkan kita kepada hawa nafsu, kesenangan-kesenangan jelek, syahwat, kesenangan-kesenangan syahwat yang merendahkan kita sehingga menjadikan kita berwatak jelek, menjadikan kita berkarakter jelek. Itu sebenarnya adalah nikmat besar. Kenapa? Walaupun itu untuk orang umum adalah musuhnya, musuh kita. Jadi musuh kita itu ya diri kita itu. Musuh kita itu adalah kita. Apa? Keinginan jelek, keinginan yang merendah, keinginan yang tidak dihargai Allah. Karena dengan adanya musuh nafsu itu, ya, musuh dari musuh yang paling musuh, dengan lantaran itu ternyata biwasitotia yatawassaluna ilaika. Ngoten. Musuh-musuh itu akan menjadi wasilah lantaran kepada menuju kita dan memerintahkan untuk mengamal apa yang dibiasakan. Bidoror ngalaika min kibali annaka la takdir ala mujadatiha. Itu. Karena dengan musuh yang paling musuh yakni nafsu kita, diri kita, mereka akan menguasai kita, kita akan diperangi mereka, gitu.
kita akan digeret menuju ke arah jelek-jeleknya. Tapi ternyata di situ kita akan ingat Allah. Dari situ kita akan bersandar pada Allah, minta tolong supaya dibantu untuk menahan oleh Allah, minta tolong supaya kita dikembalikan oleh Allah dengan zat yang paling kuat, yakni tidak ada lain, tidak ada bukan, yakni junjungan kita, maula kita, bendoro kita, Gusti Allah. Gusti Allah. Jadi nafsumu lemah, nafsumu benci, nafsumu akhirnya menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Kenapa? Maunya yang menjadi nafsu pemberontak, nafsu yang selalu mengajak jelek, nafsu yang selalu menggeret kepada kejelekan, merendahkan kita. Karena kita tidak mampu mengalahkan, kita ingat Allah, mendekat pada Allah, minta pertolongan Gusti Allah. Ya Allah, kuatkan kami. Ayo bareng-bareng dengan Siti Fatimah Zahra. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, dengan rahmatmu, dengan kekuatanmu, dengan pertolonganmu, ya Allah, saya meminta pertolongan kami, ya Allah, anak cucu kami, keturunan kami, santri-santri dan jamaah seluruh pemirsa. Kami minta pertolongan, ya Allah. Oh, perbaikilah keadaan kami, tingkah kami, haliah kami, laku kami, ya Allah. Jangan kau lempar kami kepada nafsu kami. Sekejap mata pun, selalu ingat Allah ke dalam seluruhnya. Salatnya tidak hanya rukuk sujud, tapi salatnya selamanya, sewaktu, sedetik, semenit, selalu salat, karena selalu ingat kepada Gusti Allah. Itulah manfaatnya nafsu. Malah setan ini bermanfaat pada kita, nafsu ini bermanfaat pada kita. Karena apa? Dengan itu kita akan langgeng madhep nang Gusti Allah. Kita akan langgeng berdiam, mengumpulkan diri kepada Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kau yang sidik mur. Qasada bi hadil kalimat pun ini bulitu bi arba'in yarmin. Kami itu diuji dengan 4 yang selalu melemparkan kepada kami. Apa itu? Yaitu Masya Allah, iblis. Itu ujian yang selalu ingin melemparkan kami. Iblis dewe, dunya dewe, nafsu dewe, hawa dewe. Tapi kami punya satu yang cukup untuk menghantam 4 kali. Apa itu? Allah Ta'ala. Ya Rabb, wahai Tuhanku, Engkau anta alal khalas qadir. Engkau pasti mampu untuk menyelamatkan kami dari tembakan iblis, dari tembakan dunia, dari penggeretnya nafsu yang jelek, dari penggeretan syahwat. Moga-moga selamat kabeh. Masya Allah. Jadi Allah cukup, konco siji cukup untuk mengalahkan musuh 1000, yakni Gusti Allah. Tapi lek koncan Allah ki penak iso ngalahno musuh 1000, kita soleh ganjaran, kita santai, aman, selalu bersamanya. Konco sing paling aman, konco sing paling nyaman, konco yang paling enak, tidak ada lain, tidak bukan, adalah Gusti Allah. Allah alam bisawab al